mari kita tabiskan ibadah ini. Adapun pertolongan kita adalah dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus turunlah kiranya atas ibadah kita pada saat ini. Amin. Kita tetap berdiri. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom. Apa kabar? Luar biasa dan dahsyat hidup kita. Dan kita percaya itu akan sampai selama-lamanya. Tuhan akan tertutup dengan kuasa dan Roh Kudus sehingga kita semua senantiasa ada dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita bersyukur di hadapan Tuhan atas semua kebaikan-kebaikan.
Kami bersyukur untuk perlindungan-Mu atas kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Biarlah hanya nama-Mu dipuji, disembah, ditinggikan dalam hidup kami. Hanya Engkau yang kami permuliakan dalam hidup kami ini ya Tuhan. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau belajar dari firman-Mu. Tolong kami, ajari kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, dan juga menjadi bagian hidup kami. Terpujilah Engkau Allah kami, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman Tuhan ini tersingkap bagi kami. Urapi hamba-Mu yang menjelaskannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom bagi kita semua. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7. Tema kita pada hari ini, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Kita baca bersama-sama, hanya 3 ayat. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kita. Tema ini, percayalah kepada Tuhan. Ya, mungkin kita akan berkata, saya sudah lama percaya kepada Tuhan. Ya, mungkin saudara akan berkata, saya tidak diragukan lagi untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, percaya yang dimaksud di sini lebih dalam lagi, saudara. Ya, lebih dalam lagi, bukan hanya percaya bahwa Yesus itu Tuhan, percaya bahwa Dia Allah, bukan hanya begitu, saudara. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai bukti bahwa kita mempercayai Tuhan itu dengan segenap hati kita, saudara. Ya, pesan firman Tuhan bagi saudara dan saya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Segenap hati. Segenap hati itu bukan setengah hati. Segenap hati itu bukan sekedarnya, tetapi sepenuh hati, totalitas. Seluruh hidup kita mempercayai Tuhan sebagai Tuhan kita, Raja kita, Allah kita. Mempercayai dengan segenap hati. Adakah orang yang mempercayai Tuhan hanya setengah hati? Ada. Adakah orang yang mempercayai Tuhan tetapi juga percaya hal yang lain? Ada. Mempercayai Tuhan tetapi mempercayakan hidupnya kepada hal yang lain. Nah, yang dimaksud firman Tuhan ini adalah mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kita sepenuhnya, secara total kepada Tuhan. Dalam hal apa, saudara? Dikatakan dalam hal setiap yang kita lakukan, kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan itu ada penyerahan secara total, ada pasrah diri kepada Tuhan.
hidup dalam tangan Tuhan. Hidup dalam tangan Tuhan bukan bersandar kepada kepintaran, bukan bersandar dengan kebijakan kita sendiri, pengertian kita sendiri, tetapi secara total mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mempercayakan hidup itu berarti tanpa ada keraguan, ada keyakinan kepada Allah yang memegang hidup kita, bahwa Dia berkuasa atas segala-galanya, bukan setengah. Keyakinan yang sungguh kuat bahwa dalam tangan Tuhan aku aman, dalam tangan Tuhan aku terlindung, dalam tangan Tuhan aku tetap akan dipelihara. Mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Mempercayakan hidup, bukan kepada hal yang lain, bukan kepada pengertian kita atau kebijakan dunia. Sepenuhnya kita percayakan segala tindak tanduk, tingkah laku dan keberadaan dan segala perjalanan hidup kita percayakan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita diajar jangan bersandar kepada pengertian, bersandar kepada pengertian sendiri. Kenapa kita dilarang jangan bersandar kepada pengertian sendiri? Karena pada saat kita bersandar pada pengertian kita mengabaikan kuasa Tuhan. Kita mengabaikan hikmat dan petunjuk yang daripada Tuhan. Karena mulai pengertian kita yang dominan, logika kita yang dominan, pikiran kita yang dominan, saudara. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bukan maksudnya kita semuanya jadi belajar bodoh, enggak juga. Enggak. Tetaplah jadi orang yang cerdas, ya. Tetaplah jadi orang yang pintar, tetapi jangan andalkan itu, ya. Jangan andalkan kepintaran kita, kehebatan kita, tapi sepenuhnya mengandalkan hikmat, pertolongan dan petunjuk yang daripada Tuhan. Supaya dikatakan di sini, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan bersandar pada pengertianmu. Terkadang tanpa kita sadari pengertian kita bisa lebih dominan daripada petunjuk daripada Tuhan. Nah, ini terus-menerus kita dibenahi. Oh, nggak boleh rupanya bersandar kepada pengertian sendiri. Jangan juga kita berpikir, oh nggak perlu lagi menuntut ilmu. Saudara yang belum kuliah, akhirnya saudara nanti berpikir nggak perlu kuliah. Karena kalau kuliah itu pasti pengertian kita makin bertambah, kan? Pengetahuan kita bertambah. Tetapi maksudnya di sini bukan kita tidak boleh menimba ilmu, tetapi jangan jadikan ilmu kita ini menjadi sandaran hidup kita. Jangan biarkan ilmu pengetahuan kita menjadi yang kita andalkan, saudara. Tetapi tetap Tuhan yang kita andalkan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, tetapi andalkan Tuhan. Tuhan yang lebih daripada segala-galanya. Tuhan yang maha kuasa. Jadi pengertian kita itu sangat terbatas, saudara. Pengertian kita itu sangat terbatas. Terkadang kita memahami sesuatu juga lebih seringkan dari pengertian kita sendiri. Saudara pasti baru-baru ini menerima tulisan tentang kesaksian dua orang yang tidak jadi naik Sriwijaya, akhirnya lepas dari maut. Dua orang ini dikatakan rapid test positif, tidak bisa berangkat. Dua orang ini dikatakan suruh mengikuti swab dulu, duitnya nggak cukup. Akhirnya batal berangkat
pakai Sriwijaya yang barusan jatuh. Tapi akhirnya melihat sesuatu dari sudut pandang Tuhan, saudara. Ternyata Tuhan merencanakan supaya dia lepas dari maut itu, saudara. Kalau pengertian manusia, seolah-olah Tuhan tidak sayang sama dia. Gimana sih, ini udah harus jadwal berangkat, mau kerja, tapi akhirnya tertunda karena rapid test positif. Bisa juga jadinya inilah rencana Tuhan untuk menyelamatkan orangnya. Logika manusia sulit itu diterima. Tapi kalau dia berangkat, saudara, ikut juga dalam kejatuhan pesawat itu, saudara. Nah, saudara, dikasih Tuhan, itulah petunjuk yang daripada Tuhan memang bisa berbeda dengan pengertian kita, dengan logika kita, saudara. Karena itu dikatakan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Maksudnya jangan abaikan kuasa Tuhan, jangan abaikan kemampuan yang daripada Tuhan, jangan abaikan apa yang dimiliki oleh Allah yang maha besar itu. Pada saat kita lebih banyak bersandar pada pengertian kita, memang mengandalkan Tuhan pasti berkurang, saudara. Jujur aja, mengandalkan Tuhannya pasti menurun, saudara. Bukan juga jangan gak dipakai lagi ilmunya, apalagi masa pandemi seperti ini, kuliah atau sekolah tatap muka sulit, akhirnya ilmunya makin berkurang. Jangan juga melihat dari segi itu. Jadi harus tetap tingkatkan ilmu kita, walaupun dengan cara Zoom begitu, ya harus juga banyak belajar. Karena para pelajar berkata 60% bisa dapat dari Zoom itu. Jadi 40%-nya lagi nggak dapat. Mungkin juga ada yang berkata kebalikannya, hanya dapat 40%, 60% nggak dapat. Habis keadaannya seperti ini, saudara. Keadaannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, tetapi tetap andalkan Tuhan di dalam setiap laku kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap perjalanan kita. Dikatakan maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Pada saat kita terus mengandalkan Tuhan, pengertian yang daripada Tuhan, minta hikmat yang daripada Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Dan yang berikutnya, saudara yang dikasihi Tuhan, pesan Tuhan untuk saudara dan saya, janganlah menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Pesan Tuhan kepada kita, saudaraku, meskipun kita bijak, tetap juga kita memohon hikmat daripada Tuhan, sehingga kita dapat menjauhi hal-hal yang jahat, saudara. Menjauhi hal-hal yang jahat, karena ada hikmat yang daripada Tuhan memenuhi hidup kita, saudara. Menjauhi hal-hal yang jahat. Hal yang jahat itu adalah hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, hal yang bisa mencelakakan, hal yang bisa merugikan, hal yang bisa membuat orang lain jadi lemah. Hal yang jahat, jauhi hal yang jahat, dikatakan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun masa pandemi seperti ini, penghasilan menurun, tapi jangan lakukan hal yang jahat untuk mendapatkan penambahan, saudara. Kita tetap hidup jujur, kita tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, bukan menghalalkan berbagai cara karena penghasilan sangat menurun, ya. Jangan, saudara. Yakini bahwa Tuhan akan membuka tingkat-tingkat berkat-Nya. Yakini bahwa Tuhan seperti janjinya di sini,
maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah. Yakini hal ini, janji Tuhan ini ya dan amin, saudara. Sehingga Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan. Yakinlah, orang yang bersandar kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, yang tidak ikut-ikutan dengan tipu sana tipu sini, Tuhan akan menolongnya dan Tuhan akan mencukupkan kebutuhannya. Lumbung-lumbungnya akan diisi oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan khawatir. Ada seseorang yang curhat, dikatakan karena untuk mendapatkan BLT, bantuan itu, akhirnya dipakai dengan berbagai cara supaya dapat dari A, dari B, dari C. Bisa dilakukan, ada saja. Ya mungkin bagi kita yang nggak biasa pasti kita nggak melakukan itu. Ya udahlah, nggak dapat ya udah, nggak apa-apa. Daripada ya kan tipu sana tipu sini tapi dapat BLT cuma 300.000 tapi jadi nggak jadi berkat, kan begitu contoh. Tetap aja lakukanlah hal yang lurus, lakukanlah hal yang baik, lakukanlah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Meskipun kalau penghasilan kita mungkin selama ini 100, sekarang menurun jadi 50, ya udah, syukurin aja. Kita bersyukur untuk 50 ini yang dapat memenuhi kebutuhan kita. Jangan lakukan hal yang jahat supaya bisa penuh jadi 100 lagi. Belum tentu, saudara. Jauhi hal itu. Kita tetap berjalan dalam jalur Tuhan. Kita tetap memohon hikmat dan petunjuk yang daripada Tuhan. Dan jangan malu untuk melakukan sesuatu selagi itu berkenan, selagi itu baik. Jangan malu, saudara. Jangan malu. Lakukan sesuatu. Yang penting itu baik dan berguna, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada kesaksian teman seorang hamba Tuhan. Di masa pandemi ini, mereka dari GKRI di Depok, dikatakan kami tidak ibadah karena terus online. Pemasukan sangat menurun. Bukan hanya menurun, terus sangat menurun. Tapi Tuhan buka jalan melalui seorang hamba Tuhan juga. Bapak ini mengenal petuk itu, dan akhirnya dia kerjakan petuk itu, dan 3 bulan berikutnya baru dia menghasilkan. Dan ini saya share kepada jemaat kami ada 20 orang mengikutinya, kata si hamba Tuhan ini. Ini adalah berkat Tuhan di masa pandemi. Kita nggak bisa kerja di luar sana, banyak hal yang ditutup, tapi kita bisa kerja di rumah dengan nonton iklan. 3 bulan lagi kita dapat uangnya. Saya bilang, Pak, saya juga boleh diajarin, saya mau mengikutinya. Nah, seluruh yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cara Tuhan menolong kita itu tidak ada mentok-mentoknya, saudara. 1000 cara bisa dilakukan Tuhan bagi kita yang terus mengandalkan Tuhan, yang terus berharap kepada Tuhan, yang terus mempercayakan hidup kita kepadanya. Tuhan bisa buka jalan 1000 cara yang tidak kita bayangkan, yang tidak kita perkirakan. Bisa. Karena itu tetap yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan ini, percayakan hidup kita, segala laku kita, segala tindakan kita, percayakan kepada Tuhan, saudara. Minta hikmat yang daripada Tuhan, minta petunjuk yang daripada Tuhan, agar kita semakin hari, saudara, tidak terjebak dalam hal-hal yang dunia kejahatan. Tapi kita berjalan dalam kebenaran, kita lurus, kita terus menyenangkan hati Tuhan, kita tetap taat
Tuhan, kita tetap lakukan tugas kita. Kalau tadinya kita harus makan 100, sekarang makan 50, ya terima aja 50 dengan ucapan syukur tentunya. Tuhan, selama ini penghasilan saya 100, sekarang penghasilan saya 50, saya bersyukur untuk ini dan jadikan ini berkat untuk kebutuhan saya. Kita harus belajar, saudara. Itu orang yang mengakui Tuhan dalam segala lakunya, saudara. Sehingga Tuhan yang akan meluruskan jalan kita, memberikan kita hikmat dan memenuhi kebutuhan kita, dan kita yakin tidak ada yang kelaparan. Amin, saudara. Amin. Berkat Tuhan pasti akan tercurah atas kita. Yakinlah. Janji Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Firman Tuhan ini iya dan amin, dan saya yakin firman Tuhan ini iya dan amin akan digenapi dalam hidup kita, akan terjadi dalam hidup kita. Karena itu tetaplah percaya kepada Tuhan, penolong dan juga pemberi perlindungan, pemberi jalan keluar, dan pemberi setiap kebutuhan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami. Engkau mengajar kami untuk mempercayai-Mu dengan sepenuh hati kami, mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Karena dalam tangan Tuhan kami aman, dalam tangan Tuhan kami terlindung, dalam tangan Tuhan Engkau akan meluruskan jalan kami, Engkau akan membimbing kami, Engkau akan menuntun kami, dan Engkau akan mencukupi setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu dalam firman-Mu. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Jadikan kami Tuhan orang yang terus mengandalkan Tuhan, bukan bersandar kepada pengertian kami sendiri. Jadikan kami Tuhan orang yang takut kepadamu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu. Meskipun saat ini kesulitan Tuhan begitu banyak, tetapi kami tetap berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami terus melangkah dengan arahan daripada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.